Halo semuanya, welcome to Ruang Tamu. Di sini kita mau bikin sharing session. Kenapa sih namanya Ruang Tamu? Ada yang tahu? Why? Oke, aku yang jelasin. Kayak ruang tamu? Enggak juga. Jadi gini, kalau di ruang tamu itu kan biasanya tempat kita kalau misal ketemu sama orang yang kita baru kenal, orang yang bahkan kayak kenalan misalnya diajak. Kenalan. Iya gitu. Iya kan? Iya. Otomatis pasti kan dibawa ke ruang tamu dong, nggak akan ke langsung ke kamar. Iya. Nggak boleh. Gitu. Jadi kan dan kenapa ruang tamu? Kenapa kok nggak namanya cafe atau apa ya? Kita pengen kita bisa build relationship yang intimate. Jadi nggak ketemunya nggak harus di luar, tapi kita benar-benar kayak bawa ke rumah, ketemunya di ruang tamu tadi. Betul gitu. sekali. Nah untuk kali ini nih kan kalau berdasarkan research lebih banyak podcast di luar sana yang ngobrol tentang persiapan prewedding tapi untuk fotografernya atau videografernya. Nah, aku pengen nih bahas persiapan prewedding tapi untuk melengkapi para couples gitu. Jadi para couples. Iya, kan Jadi rata-rata dari segi si couples sendiri. Iya. Yang membekali mereka. Ya. Kan rata-rata couples tuh mereka pergi prewedding untuk pertama kalinya nih. Jadi kan nggak tahu tuh harus persiapan apa. Betul. Harus expect apa sih di situ gitu loh. Jadi kita pengen tahu dari kalian nih gimana. Kan karena nih ada Kohartawan di sini, ada Komex di sini gitu kan. Boleh mungkin diawali dengan self introduction. Silahkan. Introduction katanya. Oke. Nama, Halo, umur. teman-teman. Halo teman-teman. Kayak unyil. Oke, aku Maximilian John. Aku fotografer dan mungkin bisa bilang founder dan creative director dari Moer Photo. Aku juga co-founder dari Moer Video, halo Koko Hartawan. Halo. Dia adalah co-founder juga dari Moer Video, dia yang lebih banyak in charge di video sebenarnya. Ya begitulah kira-kira sepak terjang. Oke. Tapi kalau Komex sendiri di dunia memfoto udah berapa tahun sih kok? Actually kalau mulai megang kamera itu since 2006 itu belajar megang kameranya, belajar motretnya, apa segala macam kayak gitu. Dan mulai berkecimpung, kayaknya sih waktu belajar itu langsung diseret sama teman-teman ke dunia wedding. Jadi 2006 itu langsung masuk ke dunia wedding, cuman memang waktu itu karena masih kuliah ya. Jadi di dunia wedding nggak ada yang nggak berbau-bau komersil sama sekali, cuman benar-benar kayak jadi hobi gitu aja itu sih. Tapi pertama kali mulai mengkomersilkan jasa fotografi wedding di dunia wedding itu pertama kali sejak 2009 kayak gitu. Jadi ya puji Tuhan sampai hari ini ada aja jalannya, jadi ya disyukurilah. Kak Kohar nih. Kalau aku sih Why video? Soalnya aku suka mengkonsep sesuatu. Maksudnya aku dari dulu itu suka bikin cerita. Ngarang indah. Ya, ngarang-ngarang itu kayak bahkan hidup saya tuh juga Dikarang sih. Enggak gitu, enggak. Aku suka bikin konsep, aku suka bikin kayak skrip, aku suka bikin film-film, video-video pendek gitu dari SMA itu waktu dikasih tugas bahasa Indonesia tuh aku sudah suka banget bikin film gitu loh. Tapi kalau mau dibilang menekuni dunia video ya di tahun 2014 lah, 2014 tuh mulai nekunin, Anda berarti masih muda sekali Pak ya? Muda banget lah. Walaupun muka seperti ini saya iya. Boros ya mukanya. Muka seperti ini tapi begang enggak, tapi masih muda ya. Ya, Ya, 15 lah. lah. 15? Ya udah, 15? segituan lah ya. Ya ini juga mengarang gitu. Iya benar juga. Hati-hati. Karena nih. saya suka membuat cerita gitu. Oke. Iya. Nah, terus dari situ sendiri aku
ketemu Komex, terus diajak kayak partneran gitu dan aku tertarik, ya why not gitu. Tertarik. Oke. I see. Nah, kalau dari sisi video sama foto, kira-kira persiapannya lain nggak sih buat couple? Atau basically? Well, hampir sama kayaknya ya. Cuma Aku barusan mau bilang hampir sama sih dan kamu tiba-tiba ngomong lain sih. Kayaknya kok Apa yang berbeda? Hampir sama. Atau it's literally the same thing? Mungkin kalau dari persiapan, sorry aku ralat ya. Setelah aku pikir-pikir lagi. Sama kan? Kayaknya sama. Iya, sama kan? Kayaknya sama. Aku bisa. Kopi satu buat bapak yang di sini. Kalau dari sisi persiapan, I think I can say it's the same persiapan, ya kan? Tapi kalau dari sisi di lapangannya, itu agak sedikit berbeda. Iya. Kayak gitulah, mungkin itu. Itu dari segi kitanya. Ya dari segi kaliannya. Balik lagi dong. Enggak, dari segi couple juga kayaknya agak berbeda deh. Oh iya. Kan dia masuk di karangan, Pak. Oh iya. Benar. Nah, kalau misal mereka mau pre-wed, kira-kira yang nomor satu harus disiapin duluan tuh apa yang ditentukan duluan? Oke, nomor satu yang harus diperhatikan, kayaknya kenali dulu siapa fotografernya, siapapun itu, nggak harus kita sih, siapapun itu, kayaknya yang nomor satu yaitu harus kenal dulu siapa fotografernya. Karena begini nih, para couple nih juga harus mengetahui bahwa kalian itu dealing dengan seorang seniman yang dikomersilkan. Seniman yang nggak otomatis seniman, seniman yang profesional, oke. Tapi bagaimanapun seprofesional apapun seorang seniman tersebut, dia tetap seniman. Artinya dia punya idealisme yang dia akan pegang dan akan dia pertahankan. Nah, itu menurutku saran yang harus dimengerti dulu. Bukan sampai situasi yang harus dimengerti dulu oleh para couple-nya. Karena tidak jarang ada beberapa couple yang merasa begini, aku pakai vendor ini aja karena lebih murah. Oke, it's fine. Budget is one of the reason why you pick a vendor. Tapi juga harus diperhatikan gini, vendor itu DNA-nya seperti apa? Kayak gitu. Itu juga harus diperhatikan. Karena setiap fotografer, setiap videografer, let's say setiap seniman itu punya gayanya sendiri-sendiri. Dan memang kita kan seniman yang profesional, kita bilangnya kan seperti itu. Berarti dari segi fotografer kita harus bisa nih mengakomodir atau memenuhi apa yang jadi keinginan si customer kita. Yes, of course. Tapi kalau misalkan itu terlalu jauh dari apa yang kita kuasai, itu kan juga akan jadi kayak bumerang buat si couple-nya sendiri. Jadi buat para couple, saranku adalah kenali dulu fotografer atau videografer yang mau kalian pilih. Seperti apa stylenya. Dan aku rasa kayaknya hal ini sekarang ini ya, kayaknya udah jadi hal yang cukup dimengerti sama si couple. Tapi itu tetaplah, maksudnya nomor satu itu dulu. Kayak gitu. Setelah itu baru nomor dua, ketahui dulu apa yang kalian mau. Ya susah sih kalau nggak tahu kan. Nah betul, karena sebenarnya juga ya dibilang susah, tapi kita nggak jarang ketemu dengan couple yang mereka kayak maunya seperti apa. Terserah deh. Aku bingung. Loh kalau terserah itu gampang. Terserah Kalau terserah itu lebih enak. Iya, Karena terserah kita itu lebih merasa enak. kayak oke, kita dikasih ruang untuk kita bergerak. Which secara psikologis itu malah akan apa ya? Mengeksploitasi, mengimbus kreativitas dari si seniman tersebut. Benar. Nah, jadi mungkin itu masih saran yang kesekian sebenarnya, tapi kok udah kesebut sekarang. Nomor 2 tadi adalah yaitu kalian tahu apa yang kalian mau. Karena dengan kalian tahu apa yang kalian mau, si seniman yang kalian pilih atau vendor yang kalian pilih itu bisa apa istilahnya ya? Bisa mengerti bagaimana runtutan kerjanya untuk menghasilkan ekspektasi si customer tadi. Kayak gitu. Itu dua yang terpenting ya, yang menurutku. Sisanya kayaknya ya tinggal mengikuti aja lah, budget juga kan akan jadi satu
pertimbangan yang penting kayak gitu. Jangan sampai lah kita kayak memaksakan untuk pokoknya aku harus vendor A atau harus vendor B atau C, tapi di luar budget terus pokoknya ya apa caranya nggak mau tahu harus bisa, ya itu juga nggak sehat juga kayak gitu. Itu buat si couple-nya seperti itu gitu. Setelah itu saran yang ketiga adalah kasih ruang bekerja untuk vendor yang kalian pilih, karena mereka ini orang kreatif. Kita ini para vendor ini orang kreatif. Kalau kita terlalu ditekan atau terlalu dibatasi, nggak bisa begini, nggak boleh begitu, nggak mau ini, nggak mau itu, ya otomatis juga pasti akan mengurangi daya kreativitas itu tadi. Ya, kita jadi takut untuk mengeksplor si Betul, kita jadi kayak ini mau bisa dieksplor ya? begini, kayaknya nggak mau. Mau dieksplor gini, begitu, kayaknya nggak mau. Ya udah nggak usah deh. Nah, akhirnya itu nanti akan apa ya, kembali menjadi bumerang buat si couple-nya sendiri. Nah, dan apa ya, dan sebenarnya prinsipnya kan gini, para couple ini meng-hire vendor, membayar vendor, so ya biarkan mereka bekerja, ya kan. Jangan malah kayak kita yang kayak aku maunya begini, harusnya begini, jadi persiapan ini. Jangan malah seperti itu. Biarkan aja mereka yang bekerja, biarkan mereka yang yang mengeksplor ide-idenya seperti apa. Kalian hanya perlu kayak aku pinginnya seperti ini, kalian punya ide apa? Aku pingin nggak kelihatan kurus, kalian punya ide apa? Jadi kayak kalau nggak rugi dong, ngapain bayar mahal-mahal kayak gitu loh. Ya, gitu. Kalau emang udah punya mau gini motor sendiri ya nggak bisa dong ya kerja kan ini butuh teamwork kan ya dari sisi couple-nya sama vendornya itu tadi. Memang sebenarnya gini, memang kalau dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan, dalam dunia profesional nih ya, customer adalah raja. Betul, itu betul sekali, memang seperti itu. 100%. Kalau memang si customer tuh punya keinginan yang aku pingin harus ini dipenuhi, ya mau nggak mau ya harus dipenuhi. Memang itu pasti seperti itu. Cuman untuk bisa menghasilkan hasil yang lebih maksimal, kayaknya ini tuh akan jadi sebuah simbiosis mutualisme aja. Bahwa si couple memberikan ruang gerak untuk para si vendor ini bisa berkreatif, otomatis dengan ruang gerak yang semakin lebar kita bisa mengeksplor lebih banyak. Nah itu akan jadi simbiosis mutualisme yang bagus gitu sih. Itu mungkin boleh dilanjutkan dari Titi Hartawan. Beda lagi. Kalau dari aku sih yang pertama mood ya. Mood tuh harus dijaga banget, sama dari segi klien tuh mood harus dijaga banget terus, karena mereka mau gimana, mereka punya keinginan apa. Kalau di sananya waktu pre-wed-nya itu mereka bad mood atau mereka ada yang sedih atau yang nangis, kepikiran apa, berpikiran masalah apa, itu semua ngefek banget di kamera. Dan itu yang hal-hal yang seperti itu malah kita tidak bisa edit sama sekali. Kalau masalah kurus, masalah double chin, kita masih bisa diakalin. Kalau dari video emang nggak bisa diedit sih kalau masalah gendut gitu. Tapi kalau dari foto kan bisa kan ya, kok ya bisa ya. Kita akalin. Bisa. Nggak mau menjanjikan ya. Kita akalin. Nah, tapi kalau mood mereka sudah rusak, nggak akan bisa keedit, karena misal nih contoh salah satu pasangan lapar aja, nah itu bisa jadi kayak makan lagi ya jadinya ya. Makan kan, lapar aja jadi emosi kan ya kayak gitu. Namanya bapak har makan. Iya, hartawan bukan har makan. Ya jadi gitu. Terus ini mood itu harus dijaga banget. Apapun yang terjadi di sana, walaupun kita sudah punya rundown, kita sudah punya persiapan apapun ya, kayak misal beli tiket dan lain sebagainya, semuanya sudah settle, kita sudah discuss, sudah meeting.
kita jam sekian dari jam sekian semuanya sudah fix, tapi ternyata di lapangannya ternyata misal hujan atau badai salju atau apapun lah itu, panas, angin lah dan tidak enak dan apapun itu yang terjadi di sana, kita harus kayak pinter ngatur mood kita supaya kita tuh tidak emosi, kita tetap bisa bahagia, tetap fun, kita tetap bisa bahagia. Jangan lupa bahagia guys. Jangan lupa bahagia guys. Itu. Terus yang kedua kalau menurut aku baju atau kostum ya, kostum yang mau dipakai itu yang mau seperti apa. Mereka biasa kalau prewedding tuh mereka ada yang pinginnya jas sama gaun, ada juga yang pengen casual dan lain sebagainya, tapi tetap harus disesuaikan dengan, ini bukan sebuah pattern atau ilmu pasti ya, tapi harus disesuaikan dengan tempat atau lokasi yang mereka ini pakai baju ini tuh di lokasi mana. Kayak gini, contoh misal aku pingin pakai gaun sama jas tapi misal di sungai, which tidak masalah, cuma aku menyarankan tidak memakai gaun sama jas karena bisa gini, kalau misal mau jalan atau adegan jalan aja, jalan di sungai dengan gaun sama jas pakai kayak Tuhan Yesus ya. Bukan jalan di sungai, di pinggirnya Pak. Ya saya nangkapnya gitu sih Pak. Oh ya, jalan di sungai, di pinggir sungai yang berbatu-batu gitu ya, kita bisa asumsikan seperti itu. Oke, terus saya visualisasikan ya, divisualisasikan. Nanti ini diedit nih, ada gambarnya. Nah itu kita pakai heel sama pantofel, which dari segi ceweknya aja sudah susah jalan, pasti akan kayak hampir-hampir jatuh. Bahkan di video pun, kalau dari segi video ya, disuruh jalan tuh bakal susah. Kalau misalnya kalau foto masih bisa ya kok ya, masih bisa ya, masih bisa diakalin diakalin karena tidak gerak gitu loh. Ya gitu. Tapi kalau dari segi si video bakal susah gerak karena ya itu CC-nya akan susah jatuh dan lain sebagainya kayak gitu. Intinya apapun yang kita siapkan tuh harus disesuaikan dengan lokasi yang akan difoto, dipilih itu sih. Oh mungkin ada satu tambahan lagi sih kayaknya sih buat para couple ya. Mungkin memang para couple yang mau berangkat prewed pasti kayaknya terlalu fokus dengan, nanti bakal difoto gimana ya, nanti bakal gini gimana ya, nanti bakal gitu gimana ya. Which is normal, tapi jangan terkecoh. Karena sebenarnya masih banyak hal-hal kecil lainnya yang sebaiknya juga diperhatikan. Seperti apa tuh kok? Contoh, kalau misalkan mau prewednya sambil traveling, mau sambil pergi gitu ke overseas, mau tidurnya di mana? Mau di hotel atau Airbnb? Oh, selain fotonya sendiri, Betul. tapi yang lain jadi juga. selain dari sesi pemotretannya sendiri, faktor-faktor lainnya juga akan mendukung tempat tinggalnya seperti apa, gitu ya, kok. transportnya. Karena ada beberapa situasi yang gini, transport gampang, naik MRT kan bisa. Oke, yes bisa memang, tapi harus diperhatikan gini. Let's say Singapura lah paling gampang. Singapura mau kemana-mana naik MRT gampang. Iya memang, tapi Singapura juga panas. Bayangkan kalau dari pagi kalian udah bangun subuh-subuh, dan terus jalan kaki, naik turun tangga, otomatis bawa koper karena kita harus dalam satu hari ada 2-3 lokasi atau lebih, itu otomatis harus ganti-ganti baju. Nah gitu, jadi itu yang nanti akan mempengaruhi moodnya si kalian, si couple-nya gitu loh. Jadi itu juga hal-hal kecil-kecil seperti itu juga harus diperhatikan kayak gitu, karena memang apa ya, faktornya banyak sih yang mengganggu sebuah pemotretan gitu. Jadi konsultasikanlah ke vendor yang kalian pilih. Jangan sampai hal-hal itu jadi gangguan. Betul. Nanti malah moodnya jadi kacau tadi. Balik lagi ke gitu. mood. Oke. Begitu.
Oke, kalau dikonklusiin berarti nomor 1, kenali vendor siapa yang kalian pilih. nomor 2 tadi tentang ketahui apa yang kalian mau, gitu. ruang kreatif ya, Ruang seniman yang profesional. Betul, beri ruang kreatif untuk seniman itu bisa mengeksplor Buat vendor yang sudah yang dipilih tadi, ya yang kan? dipercayakan Kan mereka tadi. harusnya udah percaya Betul, kan. karena kamu sudah memilih berarti kamu sudah percaya dong. Udah Ya keluar duit juga. Gitu. Iya. Yang keempat dari moodnya, mari dijaga. bajunya. Baju. Yang tambahan tadi ya dari hal perintilan kecil-kecil gitulah yang sebaiknya juga diperhatikan. Kayak gitu. Oke. That's Oke. it. Thank you Thank you. for the Oh, time thank you. and the tips. Thank you. Thank you.